Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Pada pertemuan kita yang selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian persamaan panas dengan deret Fourier. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah menyelesaikan persamaan panas, persamaan PDB bersama panas ini dengan deret Fourier dengan melakukan aproksimasi deret. Nah, untuk dasar teorinya tentang deret Fourier ini kita ke Wikipedia aja. Ini cuma kita kenalin aja ya deret Fourier. Nah, deret Fourier ini merupakan penguraian fungsi periodik menjadi jumlah fungsi-fungsi yang berosiliasi, yaitu fungsi sinus, kosinus, ataupun eksponensial kompleks. Jadi nanti fungsinya berbentuk sinus dan kosinus dari deret Fourier ini. Terus gagasan Fourier ini kenapa penting digunakan? Nah, karena ini memodelkan sumber panas sebagai superposisi atau kombinasi linear gelombang sinus dan kosinus sederhana. Nah, untuk formula dari deret Fourier ini yang berbentuk sinus dan kosinus ini seperti ini formulanya, bentuknya lah, bentuk dari deret Fourier-nya itu kayak gini sih. Nah, kita balik ke modulnya. Karena kita udah tahu deret Fourier itu gimana, terus bentuknya juga gimana, nanti kita lanjut ke modul mapelnya. Di mapel jangan lupa dikasih restart dulu, wajib lain ya ini restart ini, kemudian pakai package atau sintak with PDI tool seperti biasa. Namun yang sekarang kita tambah dengan package atau sintak with plot karena kita akan membuat grafik plot dari fungsi PDB yang akan kita kerjakan, kita selesaikan. Nah, kita definisikan dulu X ini, kemudian ada fungsi F, Fx yang sepotong-sepotong, di mana fungsi 10x ini berada pada rentang interval X kurang dari 0,5 sampai X lebih dari 0,5 dan fungsi 5 min 7x min 0,5 ini berada dalam interval X lebih dari 1,5 serta fungsi min 2 plus 4 X kurang dari 1,5 X min 1,5 ini intervalnya berada pada X lebih dari 1,5. Nah, ketika di plot pakai sintak ini, sintak graf 1A plot Fx X sama dengan 0,2 ini maksudnya interval X-nya itu 0 sampai 2 yang ditampilkan. Dan thickness-nya itu 2, ketebalan grafiknya itu 2. Kemudian untuk yang graf 1B ini sama plot Fx intervalnya 0 sampai 2, kemudian colornya itu biru warnanya dan ketebalannya 2. Kemudian kita display aja. Maka hasilnya kayak gini. Ini grafik dari fungsi sepotong-sepotong yang ada di sini. Gitu. Nah, dengan menggunakan deret Fourier, fungsi tersebut akan diaproksimasi menggunakan ekspansi sinus Fourier sampai 15 suku pertama. Caranya gimana? Caranya gini. Kita definisikan dulu variabel B sama K. Kemudian variabel B ini kita definisikan sebagai proc K. Proc seperti kemarin kan, sifat proc ini berarti tanpa inputan. Maksudnya itu berarti K yang ada di sini ini nggak perlu inputan untuk bisa dikerjakan. Nah, kemudian
BK, B dalam kurung K, ini kita evaluasi dari integral fungsi sinus dari deret Fourier dari formula ini. Nah, itu dengan X-nya rentangnya itu 0 sampai 2 terhadap 1. Nah, ini kalau diplot, ini diplot, maka aproksimasinya kayak gini. Jadi muncul garis titik-titik, garis putus-putus gitu. Bedanya dengan ini. Nah, ini kan sebelum diaproksimasi kayak gini. Kalau setelah diaproksimasi, nanti hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya ini didefinisikan aproksimasi dari solusi dengan memasukkan syarat awal dan syarat batas. Karena seperti yang kita ketahui kan, kalau syarat batas dan syarat awal dari persamaan panas itu kan mesti 0. Maka nanti di grafiknya ini pasti akan menuju 0 semua. Grafiknya itu nanti arahnya itu menuju 0 semua nanti. Itu sih. Nah ini bukan yang atas ini, bukan. Ini nanti ya menuju ke 0 ya. Nah, kita langsung implementasikan aja ya. Implementasikan programnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari penyelesaian panas pada sebuah wayar dengan panjang L yang ujungnya dipertahankan pada temperatur 0 derajat. Ini restart pakai with PDE tool dan with plot. Kemudian kita definisikan headnya sebagai A div U X T, X-nya derajat 2 sama dengan div U X T terhadap T head A. Jadi kalau di enter muncul persamaan kayak gini. Nah, persamaan ini merupakan PDB dari perpindahan panas UXT. Ini akan diplot penyelesaian eksaknya terhadap UXT menggunakan aproksimasi deret Fourier. Dengan konstanta A-nya ini lebih dari 0. Nilai ini tergantung pada konduktivitas panas wayarnya ya. Kemudian nilai L-nya sama dengan Pi, A sama dengan 1. Terus untuk aproksimasinya sampai N suku berapa? Terserah. Nah, kalau dalam mapelnya kayak gini. Sin series curve ini cuma metode ya, variabel metode penamaan aja gitu ya. Jadi nggak perlu dipusingkan. Sama dengan prof F, fungsi F-nya, L-nya ini Pi-nya, kemudian N-nya ini kan banyak suku yang akan diaproksimasikan dalam bentuk integer ini. Kemudian kita definisikan B-nya kayak gini, 2 kali integral fungsi sinus dari deret bentuk sinus dari deret Fourier terhadap L. Nah, nanti ini kita ya enter nanti ketemu apa itu ya itu ketemu apa ya, kita enter dulu lah di levelnya. Kemudian ini ambil temperatur awal fungsi tangga satuan sebagai berikut. Nah, fungsi F-nya ini kita punya fungsi F terhadap X-nya ini sebuah piecewise, fungsi sepotong-sepotong, di mana X-nya X kurang dari Pi per 2 ini akan bernilai 1, sedangkan jika X-nya lebih dari Pi per 2, Pi per 2 ini akan bernilai 2. Kemudian dari fungsi sepotong ini kita plot. Ini kita plot fx, x sama dengan 0 sampai pi, dengan y-nya 0 sampai dengan 2.
Nah, ini kayak gini nanti keluarnya di mapel plotnya. Nah, ini berikut ini plot beberapa nilai deret sinus untuk mengilustrasikan bagaimana deret tersebut mengaproksimasi fungsi tersebut. Nah, alasan mengapa digunakan deret sinus ini karena fungsi ini bernilai 0 pada ujung-ujungnya. Jadi di ujung kanan dan ujung kiri itu akan bernilai 0. Sehingga sesuai dengan persamaan panas, ujung-ujung persamaan panas yang dimana ujung-ujungnya kan memiliki syarat batas nilai 0. Nah, ini dicoba ya, dicoba memasukkan N-nya, N yang ini. N itu kan suku yang akan diaproksimasi. Ini aku definisikan sebagai S2. Nah, ini N-nya 1 sampai 2. Kemudian S5, N-nya 1 sampai 5, S10, N-nya 1 sampai 10, S15, 1 sampai 15. Kenapa aku buat 4 ini? Biar kelihatan bedanya. Nah, ini kelihatan kan bedanya. Semakin banyak aproksimasinya, maka grafik plotnya ini semakin kompleks gitu, semakin jelas gitu. Kalian bisa bikin lebih dari 4 ini. Misal S20, N1 sampai N-nya 1 sampai 20, bisa S30 dan seterusnya untuk melihat perbedaan yang semakin nampak gitu loh. Dan jelas apa? Nah, setiap ujungnya itu nanti akan bernilai 0. Nah, ujung kiri ini kan bernilai 0. Sedangkan ujung kanan nanti juga akan bernilai 0 di sini ya. Terus nah ini program Maple menggunakan jumlah M suku pertama untuk mendapatkan suatu solusi persamaan dengan batas 0 pada ujung-ujungnya. Seperti di atas, headnya FLAM, F-nya fungsi, L-nya bernilai pi, A-nya itu apa? A-nya itu aproksimasinya, kemudian E-nya itu banyaknya yang akan diaproksimasi. Nah, ini S kita definisikan sebagai S. Nah, metode sin series scope ini kita tambahkan terhadap fungsi sepotong-sepotong di atas. Tinggal nambahkan aja gitu loh. Nanti kita panggil fungsi headnya fp1 headnya dengan memasukkan nilainya, nilai L, nilai A sama nilai N. Ini nanti ketemu seperti ini. Kemudian kalau kita plot pakai cara kayak gini. Nanti grafiknya seperti ini. Di persamaan panasnya. Ini ya. B1 sampai B10 plot head F, terus L-nya bernilai B, A-nya 1, kemudian N-nya 30, X-nya X, kemudian T-nya dari 0. T ini kan waktunya ya, waktunya. Nah, ini yang P1, yang membedakan P1 sampai P10 ini cuma di T-nya, di waktunya. Karena kita ingin melihat bagaimana perkembang jalannya dalam gelombang panas itu. Ini kalau dianimasikan di di Maple ini bakal kelihatan. Tapi karena file Maple-nya nggak ada, jadi nggak bisa dianimasikan. Kalian coba sendirilah ya. Ini T-nya yang kita rubah aja sampai 10. Kalian pakai P20 nggak apa-apa T-nya. Gitu. Itu aja sih. Nah, nanti kayak gini bersama selanjutnya. Nah, terus Chrome ini gimana latihan Chrome? Halo, iya.
Untuk latihan praktikum. Nah, untuk latihan praktikumnya sesuai dengan perintah itu. Ya, sesuai dengan perintah ini ya. Ini. Jadi kalian coba di Maple, karena kalau dicoba di Maple itu bakal ada animasinya, grafik animasinya lah. Kalian coba ya. Ini nanti modulnya dikirim juga kok. Bukan Bro, nggak ada tambahan lagi Bro. Udah cukup mengingatkan saja ya. Nanti kan di latihannya itu di poin kedua suruh berikan penjelasan singkat dari tiap step program di atas. Jadi seperti biasa setiap skrip bisa dijelaskan satu persatu oleh semua praktikan dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa ada yang sama dengan praktikan lainnya. Gitu aja. Ya, jadi pakai bahasa iya, sendiri. Untuk deadline latihan ini sama, yaitu sampai jam 23.59 hari ini, seperti biasanya. Biasanya ya. Oke, dan untuk tugas praktikumnya di sana udah dijelaskan, yaitu tugasnya buatlah program untuk menyelesaikan persamaan gelombang dengan menerapkan aproksimasi deret Fourier tadi. Jadi kalian cari beberapa persamaan gelombang yang sekiranya bisa menerapkan aproksimasi deret Fourier tersebut. Yang mana nggak boleh? Oke, mungkin itu dari aku. Bener, bisa ambil persamaannya, bisa seperti biasa, bisa langsung dari jurnal, atau dari topik skripsi, atau artikel lainnya. Oke, kalau udah berarti sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.